minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masbuku idza adrakal imam fi asna'is shalah. Jadi hari ini kita mengkaji tentang makmum masbuk. Makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang dimana dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah bersama dengan imam. Itu namanya makmum masbuk. Sebelum kita membahas makmum masbuk dalam bab sholat jenazah, sebenarnya dalam bab sholat jenazah itu kalau ada makmum masbuk itu konsepnya hampir sama, bahkan bisa mirip sekali dengan makmum masbuk di sholat biasa. Makmum masbuk itu kan makmum kalau dia sholat dia tidak cukup untuk membaca surat Al-Fatihah ketika bersamaan dengan imam. Paham ya? Contoh, imamnya sudah baca kulhu, dapat separuh, kamu baru takbir. Sak cepet-cepetnya kamu baca Fatihah, tetap tidak akan selesai, imam sudah ruku. Paham ya? Maka dulu sering saya sampaikan ke anak-anak, kalau makmum masbuk itu syaratnya satu agar kalian bisa meninggalkan bacaan Fatihahnya. Satu, tidak membaca iftitah. Jadi ketika takbir Allahu Akbar enggak usah baca kabirau, tapi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam kitab namanya tidak istighal dengan hal-hal sunnah, tapi dia langsung melakukan perkara atau bacaan-bacaan wajib. Ini perhatikan. Makanya orang-orang yang sholat apa itu Ramadan itu sholat taraweh itu saya anjurkan semua. Kalau sholat taraweh tetap tidak usah baca kabirau, takbir Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru Alhamdulillahirabbil alamin, imam ruko, maka konsepnya dia harus langsung ikut. Ya, paham ya? Konsepnya kan itu ya. Salat biasa, imam ruko, maka makmum wajib langsung ikut ruko, dan bacaan makmum sudah tidak perlu diteruskan karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh. Nah ini kalau imam aja, anak-anak sini insya Allah yang ini sudah di luar kepala ya kalian ya untuk yang masalah ini. Jangan baca iftitah tapi langsung Fatihah. Nanti ketika imam ruko maka dia langsung ikut ruko. Ini pemahaman awalnya wajib dibenahi seperti itu dulu. Itu konsep makmum masbuk. Kok ada orang makmum masbuk Allahu Akbar baca kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, wis ngerti kalau Fatihahnya nggak akan selesai, malah dia istighol dengan perkara yang sunnah, maka orang itu tidak boleh langsung ruku, tapi harus malah menyelesaikan bacaan Fatihah kan ya, konsepnya kan kayak gitu ya. Sekarang kita ke makmum masbuk dalam sholat mayit. Idza adraka, ini dalam kitab Raudhatut Thalibin karangannya Imam Nawawi. Al-masbuk idza adrakal imam fi asna'i hadhihi shalah. Coba itu disemak itu yang di situ ya. Ketika makmum masbuk itu menemukan imam di tengah-tengah sholat jenazah,
Seumpamane makmum masbuk tahu kalau imamnya sudah takbir yang kedua, berarti takbir yang kedua baca apa? Baca sholawat, ya kan? Kabbara walam yantazir takbiratil walam yantazir takbiratal imam al mustaqbalah. Maka si makmum tadi tidak perlu menunggu takbir selanjutnya. Artinya tidak perlu menunggu takbir yang ketiga. Dia tetap ketika menemukan imam di takbir yang kedua, kabbaro, segera ikut gabung takbir. Berarti kalau begitu takbirnya imam dengan takbirnya makmum kan enggak bersamaan ya. Maksudnya beda takbir ya. Imamnya takbir kedua, makmumnya takbir pertama. Paham enggak sampai di sini? Yes. Summa yastaghil akibat takbirihi bil Fatihah. Kemudian si makmum apa yang dilakukan? Dia langsung untuk membaca atau mensibukkan dirinya setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, summa yura'i fil adhkar tartiban nafsihi, maka dia menjaga atau melakukan zikir-zikir sesuai dengan urutannya sendiri. Nih perhatikan, bukan urutannya imam tapi urutannya sendiri. Takbirnya bareng ngikuti imam tapi urutan bacaannya pakai urutannya makmum. Ini yang agak beda di sini kalau sholat mayit. Coba tak contohkan nih ya. Si Yayan sholat, si Muklis sholat, si Muklis makmum, si Yayan takbir ketiga imamnya, si Muklis takbir pertama. Paham nggak? Berarti si Yayan takbir ketiga membaca apa? Takbir ketiga mendoakan mayit, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Si Muklis karena masih takbir pertama, dia makmum kepada Yayan, maka si Muklis jangan menyamakan bacaannya dengan si Yayan karena si Muklis masih takbir. Baca apa berarti Muklis? Fatihah. Nanti si Yayan takbir yang keempat, si Yayan baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini sunnah yang takbir keempat ini. Baru si Muklis takbir yang kedua membaca apa? Sholawat. Nanti si Yayan assalamualaikum, si Muklis tidak boleh assalamualaikum, meneruskan takbirnya. Allahu Akbar. Ini jarang, salat mayit yang makmum masbuk ini jarang. Kalau salat jenazah, kalau salat biasa makmum masbuk sering, tapi kalau salat mayit makmum masbuk banyak yang nggak ngerti. Montak langsung nak kana dentek marin lah salat bi. Iya enggak? Tunggu aja selesai nanti salat sendiri. Itu berarti tandanya dia nggak ngerti tata caranya menjadi makmum masbuk di salat jenazah. Falau kabbaral masbuk fakabbaral imam. Nah ini penting. Andaikan makmum masbuk itu takbir, dia takbir Allahu Akbar. Kemudian imamnya juga takbir melanjutkan. Maka kabbara ma'az-zaniyah, maka si makmum dia langsung ikut takbir lagi, wasaqatat anhul qiraah, maka bacaannya dianggap gugur, tidak perlu diteruskan. Kama law raka'al imam fi sa'iri sholawat akibat takbirihi, sebagaimana kejadiannya makmum di sholat biasa ketika imam itu rukuk, maka si makmum tidak perlu meneruskan bacaan Fatihahnya, dia langsung ikut rukuk. Praktek sekarang, prakteknya begini. Nih perhatikan, si Yayan takbir yang kedua. Ya,
Datang-datang muklis takbir yang pertama. Yayan baca apa? Takbir kedua sholawat. Muklis datang-datang takbir pertama baca apa? Fatihah. Si Yayan setelah takbir yang pertama, si Yayan takbir yang kedua deh, takbir yang kedua baca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, ya toh? Baru selesai si Yayan membaca sholawat, muklis baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yayan takbir Allahu Akbar. Ibarat rokaat berarti sudah ruku. Paham nggak ini? Maka si muklis tidak perlu meneruskan bacaan Fatihah. Sama kasusnya ketika seorang makmum membaca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah ruku. Paham nggak sampai di sini? Paham. Nanti terus takbir selanjutnya si ini baca Allahumma gfir lahu, kamu baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau itu nutut terus ya, karena sholawat kan pendek bisa, tidak harus pakai sholawat Ibrahimiyah. Kamu pakai Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ruko lagi. Ya kok ruko? Salat mayit kok ruko? Ini takbir lagi, Allahumma gfir lahu. Yang paling panjang itu kan Fatihahnya. Maka kata para ulama, konsepnya sholat jenazah yang makmum masbuk itu sama persis dengan konsepnya sholat biasa. Kalau konsepnya sholat biasa makmum masbuk tidak wajib menyelesaikan Fatihahnya, maka sholat jenazah pun makmum masbuk tidak perlu menyelesaikan Fatihahnya, karena Fatihahnya makmum masbuk pasti sudah ditanggung oleh makanya pentingnya gini, ini dengarkan ini. Yang jadi imam itu pilih yang bacaannya paling bagus. Bukan suaranya paling bagus. Salah loh ya. Urut-urutannya kan kalau jadi imam a'lamuhum, si paling ngalim. Siapa yang paling alim majukan. Kenapa kok paling alim didahulukan? Karena dalam hal-hal sholat itu yang diperlukan bukan bacaan tapi keilmuan. Ketika ada kesalahan maka ilmu paling dibutuhkan. Baru aqra'uhum, siapa yang paling bagus bacaannya, bukan saut lah ya. Orang sekarang salahnya di situ, yang suaranya enak didahulukan, yang ngalim tidak. Kenapa? Karena kalau suaranya enak bisa seakan-akan membawa ke langit Sabtuju. Ya. Ndak a'lamuhum, baru aqra'uhum. Aqra' itu suara, fasih. Baru terakhir nanti agak akhir itu baru aswatuhum, baru suara dipertimbangkan. Sekarang wis rodok-rodok kebalik ya. Agak-agak kebalik. Jadi ini proses orang makmum masbuk dalam sholat apa? Jenazah. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tambahan, apa perbedaan mensolatkan anak kecil, al-farqu baina tifli wal kibr, perbedaan antara mensolatkan anak kecil dan orang besar. Sama tata cara sholatnya, hanya saja di takbir yang ketiga itu ada perbedaannya. Kalau insya Allah kalau santri yang mondok di sini itu insya Allah sudah hafal di luar kepala, walaupun santri putri sudah hafal. Gitu. Loh, santri putri, saya ditanya sama orang, loh Gus, kenapa santri putri kok diajari sholat mayit, bukannya santri putri itu nanti besok enggak nyolati mayit? Saya jawab, santri putri saya itu besok akan menikah dan dia akan punya anak. Sementara ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anaknya, dan ibu dituntut untuk semuanya bisa. Keren enggak sih? Ketika anaknya laki-laki, besok enggak usah cari pak ustadznya, wes nak, kamu belajar sama aku ya nak, aku. Kamu belajar sama saya saja ya nak. Loh kenapa Pak Bu? Saya dulu diajari tata cara sholat mayit. Ibu harus ngerti. Seperti bab, saya pernah ditanya juga, loh Gus,
Kenapa kok laki-laki kok diajari bab haid? Laki-laki kan nggak haid. Saya itu dulu di pondok belajar haid juga. Bahkan guru saya dulu almarhum namanya Bapak Usman Lirboyo itu pinter masalah haid. Ditanya, kok jenengan pinter masalah haid? Jenengan kan laki-laki. Gini, laki-laki juga harus ngerti ilmu haid. Karena suatu saat istrinya haid dengan cara yang berbeda, dengan keluar yang berbeda, maka si suami wajib menjawab pertanyaannya istri. Kalau si suami tidak bisa menjawab pertanyaannya istri, terus istri ngomong, emas nggak bisa menjawab pertanyaan saya tak mondok lagi, maka si suami tidak boleh melarang istrinya untuk mondok lagi. Apa nggak repot kita pas ditinggal istri mondok? Apalagi pas situasinya rada adem, wis tambah nemen. Ya, paham? Penting ini ya. Si perempuan juga harus pinter tata caranya apa yang diwajibkan oleh seorang laki-laki. Si laki-laki juga harus pinter dalam hal-hal yang hanya dikhususkan hanya untuk seorang. Anak sini loh pinter-pinter ngakati nikah. Laki-laki itu, perempuan itu. Saya kemarin nyoba anak perempuan pinter-pinter. Semua akah tuka, wazawaj tuka, makhtubataka. Orang ada yang protes sama saya, Gus Antri Putri kok pinter-pinter ngangkati orang, kan dia nggak diakad, tapi dia kan nggak diakati nikah. Saya jawab, perempuan itu madrasah itu semuanya harus bisa. Ketika besok dia ditanya oleh anaknya yang akan menikah, dia akan menjawab, nak nggak usah belajar ke siapa-siapa, ke ibumu nak, sanatnya jelas nak. Diajari, kabil tuh, gitu besok ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang terakhir adalah apa? Ketika anak kecil yang meninggal, maka pilihannya ada dua takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga tidak pakai Allahumma gfir lahu karena anak kecil tidak punya dosa. Tapi kalau dalam kitab I'anatul Talibin dan beberapa kitab yang lain itu pakainya dibaca bareng-bareng Allahumma ja'al hadza tifla fartan li abawaihi wa'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kok ono santri putri apal ini, loh kok apal? Oh, Darut Tauhid itu berarti. Ya Darut Tauhid. Loh kok bisa apal Darut Tauhid itu? Kenapa? Karena santri putrinya diajarkan ini. Kok kamu bisa kayak gini? Saya besok khawatir menikah punya anak laki-laki. Anak saya laki-laki akan belajar sama saya. Ngono. Kenapa tidak pakai Allahumma gfir lahu? Karena anak kecil tidak punya dosa. Maka doanya adalah Allahumma ja'al hadza tifla. Jadikan anak ini kecil ini ya Allah fartan li wa abawaihi. Celengan untuk kedua orang tuanya. Wa atibaran sebagai pelajaran. Wa syafi'an dan sebagai pensyafaat kepada orang tuanya, wasaqil bihi mawazinahuma, perberat timbangan orang tuanya sebab kesabaran ditinggal oleh seorang anak tadi. Birahmatika ya arhamar. Atau pakai dua lafaz saja kata para ulama, tidak usah Allahumma gfir lahu tapi pakai Allahumar hamhu. Jadi kalau orang desa biasanya kalau pakai doa yang panjang ini gak apal-apal, jarang yang apal ini. Allahumma ja'al hadza tifla. Hatta ustadz pun kadang gak apal ini. Allahumma ja'al hadza tifla. Gimana? Kok sulit sekali? Cukup pakai dua lafaz. Kalau dalam kitab Tausyah Ibnu Qasim cukup Allahumar hamhu. Ya Allah berilah belas kasihan kepada anak kecil ini. Kalau rahmatnya Allah tidak hanya diberikan kepada pendosa, dibutuhkan tidak hanya oleh pendosa, tapi kepada nabi. Nabi juga butuh rahmat, hatta malaikat juga butuh rahmat, padahal mereka tidak punya dosa. Makanya Allahumar hamhu itu opsi yang kedua kalau pengen mendoakan anak kecil yang meninggal dengan doa yang paling pendek. Tapi yang paling baik yang pertama tadi itu yang panjang itu. Jadi itu kira-kira tentang bagaimana kita memahami sholat jenazah yang masbuk. Ternyata tidak jauh beda. Ya ada perbedaannya sedikit, tapi tidak jauh beda dengan sholat biasa. Hanya saja kalau sholat jenazah itu urutan bacaannya, urutannya sendiri, gerakannya ikut pada gerakannya
imam, dan ketika bacaan Fatihahnya tidak selesai maka sama saja ditanggung oleh imam. Semoga ilmu kita barokah, manfaat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.